Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafadz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafadz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokok yang ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus nggak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud. Akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy. Qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Said Hamzah. Akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada Qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat apa? Kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujawatuh masyhur wa kusirat ruba, yaitu Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan bejo kalau orang Jawa, nggak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas. Tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimbenihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar. Nabi itu orang yang sadar. Ya sampai ini termasuk orang yang sadar. Limardoti Robbi, menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala.